Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, saya Heri Junedi, NIM D1A 020109 dari kelas H, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jambi, angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan membuat video itu mengenai materi kegiatan Isra Mikraj yang diadakan secara Zoom meeting, yaitu judul materinya mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI dalam rangka peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Itu pematerinya yang disampaikan oleh Bapak kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Dapat saya rangkum sebuah materi, yaitu mengetuk pintu langit. Ayat yang sering kita dengar setiap pada acara Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai Quran surat Al-Isra saja terutama, yaitu pada ayat 1. Sebenarnya ada 3 ayat yang serangkai, yaitu Quran surat An-Nahl, Al-Isra, serta itu Al-Kahfi. Surat yang 3 ini biasa disebut 3 serangkai. Quran surah An-Nahl, An-Nahl itu menceritakan tentang lebah. Lebah di mana yang sama-sama kita ketahui, lebah ini dapat membuat sarang sendiri serta dapat menghasilkan madu. Madu bagi kesehatan kita dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Kemudian pada surat Al-Isra, yaitu pada ayat 1 dan seterusnya, itu menceritakan Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ada juga itu Quran surat Al-Kahfi. Maka dari itu mahasiswa yang sejati ialah mahasiswa yang mendalami semua masalah sampai ke akar-akarnya dia selesaikan. Bukan saja menguasai permukaan. Cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan itu ada beberapa cara, yaitu dengan pertama sujud. Orang yang sombong tidak akan bisa mendekati langit. Sujud itu harus dengan isi kepala kita juga sujud. Jangan kita sujud, kepala kita sujud, namun pikiran kita kemana-mana. Sujud berdasarkan materi kita itu dibagi ke dalam 2 macam. Yang pertama sujud simbolik. Apa itu sujud simbolik? Sujud simbolik artinya menyentuhkan kepala ke lantai, isi kepala kemana-mana. Sedangkan sujud masajid itu tidak menyentuhkan kepala, namun isi kepalanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud dalam sholat harus melakukan kedua hal ini. Kita harus melakukan sujud simbolik serta sujud masajid. Sujud pada hakikatnya ialah menyerahkan semua urusan dunia maupun akhirat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketika membasuh dan membersihkan mulut, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut, menggunjing orang, mengomongkan orang yang tidak baik, serta berkata-kata yang tidak baik, maka akan terbersihkan. Sehingga separuh penghuni surga
yaitu orang yang sering membersihkan mulutnya dengan air wudhu. Salah satu keajaiban air wudhu yaitu mampu membersihkan semua isi kepala yang kotor. Kemudian di bagian telinga, jika kita membersihkan telinga, mata, semua hal-hal yang membuat dosa akan terbersihkan oleh air wudhu. Maka dari itu teman-teman, selanjutnya yaitu permanenkan tempat sholat. Jangan kita itu sholat kadang-kadang di dapur, kadang di depan, kadang di kamar. Maka dari itu permanenkan tempat sholat, agar ruangan kita itu bisa menjadi tembus langit, sehingga bisa tercapai doa-doa, sehingga semua dosa-dosa kita terhapus. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya rangkum materi dari Bapak pemateri kita. Lebih kurangnya saya minta maaf atas penyampaian kesalahan kata-kata. Kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.